Nah, pada decision tree ya atau classification tree, kompleksitas itu diukur dari jumlah node ya. Nah, semakin banyak node dia akan modelnya semakin kompleks. Ini akurasi ya. Kalau tadi akurasi itu lawannya error ya. Semakin besar error, akurasinya makin kecil. Semakin kecil error, akurasinya makin besar. Nah, jadi semakin banyak node ya semakin bagus ya. Nah, tapi begitu diberikan data baru karena dia terlalu overfitting, oke, semakin banyak node dia semakin bagus. Tapi suatu saat dia terlalu kompleks, terlalu menyesuaikan dengan data yang ada di data training, sehingga begitu ada data baru dia cenderung salah. Ini yang disebut dengan sweet spot. Ya, sweet spot itu dicapai pada saat performansi pada holdout-nya mencapai puncak. Ya, performansi pada holdout-nya mencapai puncak. Dalam kasus ini kurang lebih terjadi pada saat ukuran nodes-nya adalah 100. Jadi kalau kita lanjutkan kompleksitas classification tree dengan menambah node, oke, di training data dia makin bagus, tapi jika diberikan data baru dia tidak terlalu bagus. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan holdout data? Holdout data itu kalau saya misalkan punya data 1000, ya, ini tidak saya pakai semua untuk mengestimasi model atau untuk training. Ini saya bagi biasanya 80% untuk training dan 200 untuk pengujian, ya, untuk holdout. Nah, ini contoh overfitting pada beberapa metode ya. Di sini kalian bisa lihat. Ini data awal. Logistik sama SVM kurang lebih sama. Ini kasus bunga ya, iris setosa yang hitam dan yang putih adalah iris versicolor. Nah, di sini ada data baru. Nah, logistik akan menyesuaikan persamaannya, ya, fungsi linearnya, sehingga data baru itu hitam kan ya. Kalau dia tidak berubah di sini, ya data baru kan di sini ya, maka dia akan salah. Maka si logistik akan menyesuaikan supaya yang hitam itu masuk di atau di sebelah kanan garis logistik. Sebaliknya SVM dia tidak terlalu berubah ya. Nah, untuk kasus yang lain seperti ini. Ya. Nah, ini putih ya. Nah, kalau logistik seperti ini, yang putih ini akan diprediksi sebagai versicolor. Berarti harusnya setosa. Oleh karena itu si logistik mengubah fungsinya sehingga dia masuk ke atas. Nah, kalau kita tambahkan term kuadrat, ya ini jadi persamaannya bisa berbentuk non-linear ya, dalam ini kuadratis. Nah, logistik dia akan membentuk seperti ini. Ya kan tadinya dia seperti ini. Nah, tapi supaya dia tidak ikut memasukkan putih ya. Jadi putih tetap di kiri atau di atas garis, maka dia melengkung ya. Nah, sedangkan untuk SVM dia ada lengkungannya sedikit. Ya, memang mencoba memfit dengan data baru tetapi tidak tanda kutip effortnya tidak berlebihan. Jadi dalam ini kita lihat bahwa logistic regression untuk kasus ini cenderung lebih overfitting dibandingkan dengan SVM. Nah, tadi kita sudah melihat ada yang namanya holdout ya. Jadi holdout itu sesuatu yang kita simpan. Jadi ada data yang kita simpan, tujuannya apa? Mengapa tidak semua data itu digunakan untuk training atau untuk memparameterisasi model, ya, untuk mendapatkan kalau di regresi linear A dan B-nya. Sebagian kita simpan, tujuannya agar kita bisa membandingkan performansi model pada data baru. Ya. Jadi data holdout itu seolah-olah data baru, ya, seolah-olah ada nasabah baru, ya padahal datanya juga data masa silam. Tetapi karena belum kita gunakan, dia masih data baru. Ya.
data whole cloud biasanya juga dipilih secara random. Jadi membandingkan performansi model pada training data dengan data baru. Di mana data baru ini harapannya menggambarkan pada praktiknya nanti kalau model itu diterapkan ada data baru. Nah, whole cloud evaluation hanya evaluasi pada satu titik data set itu tadi, karena 80% untuk training dan 20% untuk, jadi kita hanya keluar dengan, oh kalau di sini misalkan ya, kalau di sini misalkan errornya 70, ya, kalau di sini errornya 81, misalkan seperti ini. Ya, nah, jadi kita hanya keluar dengan satu angka. Ya kita nggak tahu, ya bisa saja kebetulan pas di holdout ini yang terpilihnya yang membuat errornya lebih besar dari atau cukup jauh lebih besar dibanding 70 gitu ya. Nah, yang lebih menarik sebenarnya kalau kita tahu kira-kira seberapa bervariasi ya performansi model. Tapi karena kita terbatas datanya mungkin tidak bisa banyak, dalam hal ini kita bisa menggunakan metode yang disebut dengan cross validation. Seperti apa cross validation? Jadi dalam cross validation kita membagi dataset ke dalam K partisi. Ya, mungkin di sini ada gambarnya. Jadi kita punya original dataset, kita partisi. Ya, di sini kebetulan ada 5. Pada praktiknya umumnya 5 sampai dengan 10 partisi. Oke ya. Nah, kemudian dari sini ya, masing-masing partisi biasa disebut sebagai fold ya. Kita di sini punya 5 folds. Nah, pada kesempatan pertama fold nomor 1 kita simpan, dia menjadi hold out fold. Ya, kemudian kita gunakan training data dari 80% yang tersisa tadi. Ya. Nah, kemudian sudah selesai kita dapatkan akurasinya di sini berapa ya, atau errornya berapa persen. Kemudian gantian, yang satu dimasukkan lagi ke training set, 2 dijadikan sebagai hold out sample ya, atau validation sample. Demikian terus sampai 5 kali. Jadi di sini seolah-olah kita punya 5 hold out sampel ya. Nah, performansi di masing-masing set ini ya pada hold out fold itu beda-beda. Nah, kemudian dari situ kita bisa rata-ratakan dan hitung standar deviasinya. Nah, di sini ada contoh. Untuk logistic regression ini beda dengan gambar yang tadi. Di sini kita punya 10 fold. Nah, di sini ada logistic regression, akurasi pada fold pertama dia hampir 66%, fold kedua 65, mungkin 64, something, fold ketiga relatif lebih jelek, hanya 60 lebih sedikit. Ini garis ini adalah rataannya. Ya. Nah, untuk classification tree rataannya dia lebih bagus, hampir 69%, dan ya variabilitasnya juga cenderung lebih kecil. Jadi itu tadi ya, dibagi dalam beberapa fold, bisa antara 5 sampai 10, kemudian lakukan training testing sebanyak K kali, di mana kita punya K fold sebagai hold out sample, kemudian evaluasi performansi model pada masing-masing testing, hitung statistik ya dari masing-masing K training ya. Kemudian kita evaluasi deskriptifnya. Jadi rataan dan standar deviasinya. Jadi K percobaan tadi. Ini yang disebut dengan proses cross validation. Jadi kelebihannya kita bisa memiliki gambaran variabilitas akurasi dari satu validasi atau fold validasi ke fold validasi yang lain.
Oke, satu lagi ada konsep yang disebut dengan learning curve. Kalau tadi fitting itu terkait dengan kompleksitas model ya. Nah, ini ada learning curve. Eh, Sebenarnya ada pertanyaan, kalau kita di sini berarti kan untuk training kita hanya 80% ya. Kalau kita pakai 10 volt untuk training kita 90% ya. Apakah ada efeknya? Ya, ada efeknya. Karena dengan semakin banyak data untuk training, akurasi model makin tinggi. Jadi kalau sama saja kalau kita lebih banyak latihan, lebih sering latihan, maka kemampuan kita akan lebih bagus. Nah, di sini ada yang namanya learning curve, yaitu dia memplot generalization performance against the amount of training data. Jadi dia memplot performansi pada holdout sampel, cuma sumbu X-nya sekarang adalah jumlah data. Ya, jumlah data. Jadi sini ini training instances. Ya. Kalau jumlah datanya sedikit, performansinya sangat jelek. Ya. Nah, tetapi dengan bertambahnya ukuran sampel, dia performansinya bagus ya. Jadi pada suatu titik ya polanya dia sudah tidak nambah lagi ya. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa logistic regression itu learning curve-nya lebih cepat ya. Jadi kalau datanya sedikit dia lebih bagus. Nah, sebaliknya decision tree dia lebih lambat ya, dia di bawah biru kan di sini, tetapi pada suatu titik dia menyalip ya. Bahkan untuk data yang ini tadi kan datanya 68% ya kalau nggak salah. Untuk logistik tadi datanya sekitar 64, something persen ya. Nah, jadi begitu data untuk training kita memiliki banyak, maka logistic regression performansinya akan lebih bagus. Nah, cara umum menghindari overfitting itu ini cukup kompleks ya, cuma di sini saya ingin memberikan pengantar saja. Ada yang disebut dengan model regularization. Jadi model regularization itu pembatasan kompleksitas model. Jadi kita batasi node-nya jangan terlalu banyak pada decision tree atau pada uh, regresi logistik termnya jangan terlalu banyak. Nggak perlu sampai pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, maksimum kuadrat seperti itu. Atau feature selection. Feature selection. Jadi variabel yang kita gunakan, oke, di database kita punya 100 variabel. Tapi mungkin tidak semuanya kita pakai ya. Itu kita bisa menggunakan business knowledge. Jadi ada penelitian-penelitian apa sih yang mempengaruhi loyalty, apa sih hal-hal yang mempengaruhi word of mouth ya. Apa hal yang mempengaruhi seseorang merekomendasi, yang mempengaruhi seseorang membeli produk dan sebagainya. Atau empirical findings. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penalti pada model yang kompleks. Ya, jadi kita buat fungsi, ya, biasanya disebut dengan loss function, dikurangi dengan complexity penalty. Ya. Model-model seperti AIC ya, AKIK Information Criteria, BIC itu memberi penalti pada model-model yang lebih kompleks. Oke, itu diskusinya cukup panjang, tapi di sini saya hanya memberikan pengantar saja.